Jadi kali ini gue mau sedikit ngebahas gear apa aja sih yang gue pakai untuk content creation gue. Jadi yang pertama itu ya mikrofon yang pasti ini ada di depan mata. Terus ada audio interface-nya udah pasti karena ini mikrofon kondenser. Dan kamera, ini gue pakai webcam NYK Nemesis. Dan untuk gear lainnya lagi, ntar gue akan tunjukin satu persatu. Sorry tadi sempat keputus audionya. Jadi ini mikrofon yang gue pakai, yang tadi gue kasih tahu itu Audiel. Jadi sekarang gue pakai manual fokus dulu. Oke, ini dia pakai mikrofonnya Audiel. Balikin lagi fokusnya ke gue. Dan ini gue pakai kamera EOS 60D dan gue pakai kabel USB doang, pakai software EOS Webcam Utility dan menurut gue itu sih udah lumayan. Jadi langsung colok sambungin ke komputer. Mikrofon colok audio interface-nya Behringer. Sebentar gue pindahin kamera dulu. Oke, gue pindahin kamera ini yang lebih mobile. Ini meja gue. Ini gue pakai OBS buat rekam. Di depan situ gue pakai 2 lampu, tujuannya untuk memberi pencahayaan yang cukup. Di sini ada pakai webcam dari NYK Nemesis. Dan ini dari Behringer dengan seri Euphoria UMC 202 HD. Nah, ini gue pakai kabel dari Vention. Terus oke, semuanya itu tersambung ke sebuah oke, karena kebetulan gue itu kerja pakai laptop dan PC untuk have fun, jadi gue sambungin ke satu KVM. Ini dia bisa switch USB 4 biji dan HDMI 2, jadi bisa 4 input USB dan jadi bisa 2 device yang menggunakan 4 USB sekaligus. Jadi ini gue pakai ada keyboard, mouse, dan gue sambungin ke sebuah USB hub karena gue butuh buat kamera dan audio interface. Dan ini satu lagi kamera yang Canon gue colok juga ke sini. Jadi karena ada 4 port dan ada bisa input 2 HDMI untuk outputin ke satu layar. Dan apa lagi ya? Sebelumnya gue pakai yang kayak gini, yang kecil. Dan ini mikrofon ME287-nya ini gue kasihin pop filter. Ini pop filternya itu dari Soundtek. Jadi ya lumayan untuk mengurangi suara popping. Terus apa lagi ya? Nah, sebelum pakai mikrofon Audiel ini, gue pakai mikrofon dari Behringer dengan seri C1. Nah, ini cuman udah mulai agak jelek. Dan untuk tadi proses switch kamera dan sebagainya, gue pakai keyboard. Jadi ini gue pakai keyboard tambahan. Nah, ini gue balikin ke kamera yang lagi di mobile. Ini gue balikin ke kamera yang menuju ke gue dari kamera Canon. Dan ini pakai lensa gede sih, lensa 1750 Sigma karena ya biar lebih bokeh. Oke, jadi meja sendiri meja IKEA standar. Terus apa lagi ya? Udah sih, paling segitu aja. Jadi ini gue pakai. Jadi yang tadi gue bilang itu keyboard ini, gue pakai satu software yang namanya HID Makro. Nah, ini gue bisa pakai untuk ngatur semua makronya untuk ganti kamera, ataupun misalnya gue balikin ke eksternal lagi, dan untuk ganti scene, misalnya gue scene yang opening atau scene yang be right back. Segala macamnya, jadi bisa scene-nya lebih gampang pengaturannya. Dan semuanya tuh gue atur untuk dia bisa mendeteksi keyboard kita. Jadi gue bisa atur assign ke tombol mana dia dengan menggunakan
OBS command, dan jadi ada software di sini, ada plugin yang namanya WebSocket. Kita pakai WebSocketnya si OBS, dan si OBS bisa menjalankan tugasnya dengan bantuan dari software tersebut. Jadi kita nggak perlu, ya seenggaknya kita ketika lagi budget terbatas kita tetap masih bisa punya alat seperti Stream Deck dengan harga yang bisa dibilang jauh lebih murah. Fiturnya juga mungkin bisa mirip-mirip, walaupun pasti ada bedanya karena ini murah, dan Stream Deck lebih terintegrasi dengan Twitch dan sebagainya. Cuman paling enggak kita bisa secara sementara memanfaatkan apa yang ada dengan keyboard bekas. Dan dia, by the way, ini dia nggak dengan HID Macro ini dia nggak merusak keyboard yang kita udah pasang, yang kita punya. Jadi dia tetap hanya mendeteksi di keyboard yang kita assign aja. Jadi kita bisa beli extra keyboard yang murah meriah yang walaupun masih pakai membran, walaupun kita pengguna mechanical keyboard, kita masih bisa pakai keyboard membran yang dulu kita pernah punya untuk ngebantu, untuk menjadi keyboard untuk makro controller kita, untuk kita pasang jadi sebagai live stream controller. Oke, paling segitu aja dulu video gue. Oke, jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.